Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ulfa Ramadhani Nasution. I'm student of Sunan Kalijaga University. Today I would like to present my paper under the title Batak Men Resistant in the Face of Modernity and Gender Equality. Resistensi laki-laki Batak terhadap modernitas dan kesetaraan gender. Studi kasus pada masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Suku Batak menganut sistem patrilineal, yakni garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Sistem budaya ini tidak hanya membagi kelas sosial, tapi juga peran gender. Pembagian kelas dan peran membuat posisi perempuan menjadi nomor dua. Oleh sebab stigma tersebut, lantas muncul pandangan bahwa kekuasaan dan peran merupakan domain laki-laki. Nah, belakangan modernitas dan gagasan kesetaraan gender hadir dan sedikit banyaknya mulai merasuki sendi-sendi kehidupan orang Batak Angkola. Maka penelitian ini hendak mengeksplor tentang bagaimana budaya patriarki Batak Angkola melakukan pertahanan terhadap fenomena modernitas dan kesetaraan gender, atau dapat disebut juga sebagai resistensi tradisi terhadap modernitas, dengan mengambil contoh kasus pada laki-laki Batak Angkola yang berusaha tidak tercabut dari akar budaya Batak dan satu sisi ingin tetap mengikuti dinamika perubahan zaman. Latar belakangnya, di antara latar belakang penelitian ini, yang pertama, di sini kami melihat bagaimana laki-laki itu memiliki peran terhadap kesetaraan gender. Kemudian di sini juga kami melihat bagaimana perubahan relasi gender dan kompleksitasnya. Dan di sini lantas kemudian perempuan melakukan negosiasi dalam ruang publik. Ketika perempuan melakukan negosiasi, maka di situ juga laki-laki turut melakukan dinamika negosiasi tersebut. Karena ketika femininitas dikompromikan, maka maskulinitas juga turut berkompromi, sebab kita menempati ruang dan tempat yang sama. Dan kita juga hidup di waktu yang sama. Kemudian yang terakhir tentang respon laki-laki terhadap feminisme dan kesetaraan gender yang sangat beragam. Terkadang laki-laki juga melakukan resistensi terhadap gagasan kesetaraan gender. Di samping itu juga ada yang memusuhi, ada yang juga menerima atau turut ikut mendukung kesetaraan gender tersebut. Langsung ke diskusi, yaitu pembahasannya tentang bagaimana tentang resistensi laki-laki Batak. Resistensi dalam penelitian ini lebih dipahami sebagai upaya pertahanan. Dalam rangka bertahan, seseorang itu bisa melawan, menolak, maupun menghindar. Resistensi laki-laki Batak dalam rangka merespon resistensi perempuan Batak itu sendiri terhadap budaya patriarki. Jadi sebelumnya ada resistensi dari perempuan Batak terhadap budaya patriarki yang udah ada di masyarakat Batak. Salah satu wujud resistensi perempuan terhadap budaya patriarki yaitu yang berkaitan dengan identitas diri sebagai laki-laki adalah kesetaraan gender dalam akses pendidikan. Perempuan saat ini sudah setara pendidikannya. Kemudian ranah pekerjaan, perempuan saat ini sudah bisa bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya. Pembagian harta warisan, perempuan Batak saat ini sudah bisa mendapatkan akses ke harta warisan. Kemudian perempuan dan akses ekonomi politik lainnya yang sekiranya di sini laki-laki Batak berada pada posisi yang relatif kurang diuntungkan. Maka di sini laki-laki Batak melakukan resistensi adalah fenomena yang wajar. Apa yang dilakukan laki-laki Batak? Bagaimana laki-laki Batak meresistensinya? Yang pertama, laki-laki Batak mempertahankan pemberian mahar adat tinggi kepada perempuan yang berpendidikan dan bekerja. Mengenai perempuan berpendidikan dan bekerja, laki-laki Batak tidak melakukan perlawanan secara langsung, sebab jika mereka terus terang nih melarang perempuan memperoleh pendidikan tinggi dan bekerja di ranah publik, sama halnya dengan mereka melawan arus modernitas dan perlahan akan tergilas zaman. Jadi, resistensi terhadap perolehan strata pendidikan tinggi bagi perempuan ataupun perempuan karir direalisasikan dalam bentuk pemberian mahar yang juga tinggi. Apresiasi mahar tinggi secara tidak langsung dapat diartikan sebagai bentuk agensi alternatif laki-laki dalam menghadapi aspek-aspek perubahan budaya patriarki. Mahar adat tinggi dan terkadang terkesan memaksa ini memiliki paradoks tersendiri, karena pemberian mahar tersebut secara tidak langsung akan mengkotak-kotakan perempuan dan membatasi ekspresi perempuan itu sendiri. Meskipun di sini kami tidak menafikan bahwa pemberian mahar adat tinggi memiliki dampak yang baik bagi kelangsungan budaya patriarki Batak, sebagaimana penelitian yang sudah dilakukan. Oleh karenanya, fenomena ini tetap dan akan selalu tetap dipertahankan hingga sekarang. Sebab baik laki-laki ataupun perempuan Batak enggan tercerabut dari akar budaya Batak yang mereka pahami dan praktikkan dari generasi ke generasi.
Yang kedua, resistensi laki-laki Batak lakukan adalah laki-laki cenderung menyalahkan istri yang bekerja yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan domestik rumah tangga. Laki-laki satu sisi mengakomodasi keinginan perempuan untuk bekerja, bahkan mendukung mereka dengan tren memberikan mahar tinggi bagi perempuan yang bekerja di ruang publik. Namun di sisi lain, di waktu yang sama, laki-laki juga melakukan protes, yakni menentang jika perempuan memerintah mereka untuk membantu mengerjakan pekerjaan domestik. Tampak adanya upaya accommodating protes dari laki-laki Batak ketika mempersilahkan perempuan bekerja, membantu mereka mencari nafkah dan bersikeras enggan membantu perempuan menyelesaikan pekerjaan rumah. Jika benar ketidakterlibatan laki-laki Batak dalam membantu istrinya di ranah domestik adalah sebab laki-laki Batak sedang melakukan resistensi, itu berarti penerimaan dan dukungan laki-laki terhadap perempuan bekerja adalah sebuah bentuk akomodasi yang berujung pada aksi protes dari laki-laki itu sendiri. Bentuk protes mereka utamanya saat tidak ingin diperintah oleh istri ketika istri meminta bantuan mengerjakan domestik ataupun mengasuh anak. Mereka merasa harga diri mereka terancam ketika mematuhi perintah istri, dan menurut kami keegoisan laki-laki dalam mempertahankan harga dirinya merupakan bentuk respon laki-laki terhadap gempuran modernitas dan kesetaraan gender. Yang ketiga, laki-laki Batak memilih lapo dan menghindari untuk menetap di rumah. Kasus yang sering terjadi dalam pengamatan kami adalah upaya laki-laki Batak menghindari pekerjaan domestik rumah tangga atau menolak perintah istri adalah dengan pergi ke lapo atau kedai kopi. Lapo ini menjadi tempat nongkrong, menjadi salah satu media untuk bertukar pikiran, berbagi informasi, menjadi tempat hiburan, melepaskan penat sehabis pulang kerja, dan keberadaan lapo yang sudah membudaya bagi laki-laki dan terus dipertahankan hingga kini, maka lapo sudah menjadi layaknya rumah kedua bagi laki-laki di sana. Peneliti atau kami di sini mencermati bahwa lapo menjadi salah satu upaya laki-laki mempraktikkan upaya resistensinya. Laki-laki meresistensi dengan cara menghindari dari situasi rumah dengan segala tugas domestik yang harus dilakukan. Mereka memilih berlama-lama duduk di lapo. Kemudian yang keempat adalah bentuk ambivalensi laki-laki Batak dalam membantu pekerjaan domestik rumah tangga. Di sini ada sebenarnya bentuk keprihatinan yang laki-laki rasakan tatkala melihat perempuan bekerja banting tulang, ranah domestik dan publik, sebagaimana yang diungkapkan beberapa informan laki-laki. Namun, ada hal yang mereka anggap sebagai norma utama yang harus dipertahankan, yakni norma adat tentang nilai-nilai patriarki yang sudah terlanjur membelenggu masyarakat Batak Angkola dan nilai masih layak untuk dipertahankan agar tidak kehilangan identitas sebagai laki-laki yang beradat. Di sini kami tidak menemukan perempuan yang mempermasalahkan beban ganda yang mereka pikul. Kehendak para perempuan untuk mengharapkan laki-laki peka seperti itu saya rasa adalah harapan yang utopis. Sekiranya mungkin laki-laki dan perempuan yang terjebak atau dalam budaya patriarki itu paham betul. Nah, di sini hal yang belakangan yang terjadi itu sedikit berbeda. Tentang membantu pekerjaan domestik ini menjadi representasi bentuk dilema laki-laki Batak itu sendiri. Satu sisi, mereka tidak tega melihat istrinya yang mengerjakan semuanya, namun di sisi lain, mereka juga tidak ingin mempertaruhkan harga diri mereka sebagai laki-laki. Dan di sini, diam-diam laki-laki Batak sedikit demi sedikit mulai membantu perempuan untuk menyelesaikan pekerjaan domestik rumah tangga dengan syarat tidak ada seorang pun yang tahu jika mereka membantu perempuannya. Sebagai penutup, di sini saya kesimpulannya, perempuan berpendidikan, bekerja, dan mencari nafkah menjadi faktor yang mempengaruhi konstruksi identitas laki-laki Batak. Nah, mempertahankan mahar tinggi, menyalahkan istri yang sibuk bekerja di luar rumah namun tidak dapat menangani urusan domestik, memilih menghabiskan waktu di kedai kopi, serta keengganan laki-laki Batak untuk membantu istrinya menyelesaikan pekerjaan domestik seperti menyapu, mencuci, memasak, membersihkan pekarangan, mengurus anak, dan lain sebagainya, adalah di antara bentuk resistensi dari laki-laki Batak guna mempertahankan identitas dan harga diri mereka sebagai laki-laki dan kepala rumah tangga di tengah arus modernitas dan dengan gaungan gagasan kesetaraan gendernya. Tidak menghendaki gender equality bukan berarti memperlakukan perempuan dengan semena-mena atau melarang mereka bersekolah ataupun meminggirkan perempuan dari ranah publik. Di sini yang saya temukan, bagi laki-laki Batak, tatkala memberikan mahar tinggi kepada perempuan dan enggan mengerjakan pekerjaan domestik adalah bentuk penghargaan terhadap perempuan itu sendiri. Harus digarisbawahi bahwa menurut laki-laki Batak, mereka telah menghargai perempuan dengan cara tidak terlibat secara terang-terangan mengerjakan pekerjaan domestik, karena ini adalah hak perempuan atau kewajiban perempuan. Hal ini sebab sejarah pengasuhan laki-laki dan perempuan Batak memang tidak mengenal pekerjaan domestik sebagai pekerjaan bagi laki-laki. Dengan kata lain di sini, kami melihat bahwa laki-laki Batak tidak serta-merta dengan sengaja mengambil keuntungan
untuk kepentingan mereka sendiri, khususnya mengenai ketidakterlibatan mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mungkin segini saja yang dulu bisa saya sampaikan terkait presentasi tentang presentasi hari ini. Mungkin untuk selanjutnya kita akan berdiskusi lewat tanya jawab. Terima kasih.